korban yang meninggal dunia ada berapa, Pak? Baik, untuk informasi yang update tentang korban jiwa, kami belum bisa mengupdate-nya. Namun informasi dari beberapa warga masyarakat, termasuk teman-teman petugas, baik dari relawan dan teman-teman TRC, memberikan informasi kepada kita bahwa masih banyaknya mayat yang ditemukan, yang ada yang teridentifikasi dan bahkan ada yang tidak teridentifikasi sama sekali. Oleh karena itu lumpur yang kita lihat, kita saksikan sekarang ini itu bercampur dengan tanah sehingga susah sekali untuk mengidentifikasi siapa mayat yang bersangkutan. Namun demikian tetap kita upayakan bahwa mudah-mudahan mayat itu bisa ditemukan. Yang pasti karena dari laporan masyarakat yang ada di seputaran kejadian ini, arus tadi malam sudah tidak susah dikendalikan. Jangankan manusia yang terbawa arus, barang pun terbawa, bahkan mobil ada yang terbawa dengan arus sungai yang begitu deras. Yang ada sekarang itu berapa, Pak, yang data sampai pagi ini? sampai pagi ini, Pak? Pagi ini kalau saya perkirakan ya sekitar puluhan orang ya, Pak. Itu yang ditemukan, belum lagi yang belum ditemukan sebanyak. Karena kita lihatin tertimbun. Ya. Pak, kalau penanganan warga yang mengungsi di mana, Pak? Kampung. Kalau kemarin penanganan warga yang diungsikan akibat luapan Sungai Masamba, itu kita ada gedung olahraga yang ditempati oleh sebagian masyarakat yang dievakuasi ke sana. Namun beberapa masyarakat juga mengevakuasi sendiri secara mandiri di rumah-rumah warga, masyarakat atau keluarga-keluarga yang ada di seputaran kejadian, di tempat kejadian itu. Tapi barangkali posisi keadaan Masamba dengan Rada beda, Pak. Kalau di Masamba itu hanya sebagian kecil, Rada ini hampir menyeluruh sehingga mau mengungsi kemana, Pak? Tidak ada lagi tempat. Ini saya cerita tadi yang kan ditanyakan yang kemarin musibah ini. Sekarang kalau Rada karena kejadiannya semalam. Ini kalau kita melihat kondisi real yang ada sekarang ini jauh lebih besar, lebih parah ketimbang yang ada di Masamba. Karena di sini, kalau boleh saya katakan, ini adalah banjir bandang. Banjir bandang yang memporak-porandakan hampir sebagian warga masyarakat yang ada di sini. Kita saksikan rumahnya saja itu kelihatan tinggal tetap. Sementara tinggi rumah itu sekitar 3-4 meter. Artinya apa? Bahwa kalau manusia yang terbawa arus sudah pasti tidak akan terselamatkan. Ya. Karena itu ini lebih parah. Hampir berapa dusun di sini, satu desa Rada ini terendam seperti ini. Masjid saja yang 2 lantai, tinggal lantai 2 yang kelihatan. Nah, tinggi masjid Berapa desa, Pak Kabar? Berapa titik? Kalau Desa dan kelurahan. Kalau desa dan kelurahan, saya perlu saya sampaikan bahwa akibat curah hujan yang tinggi ada 3 sungai yang meluap. Ya. Sungai Masamba, Sungai Meli, kemudian Sungai Rongkong. Yang terparah adalah Sungai Meli. Kita saksikan sendiri. Di sini ada satu desa namanya Desa Rada. Desa Rada ini terdiri dari berapa dusun? Ini dusun ada 6 dusun. Semua terendam. Semua terendam. Kalau untuk seluruh wilayah Luwu Utara itu ada 9 kecamatan yang terendam. Terutama di daerah Ilir, Malangke Barat, kemudian Baibunta Selatan dengan Sabang Selatan. Ya. Adalah menyelamatkan warga dulu. Nah, apalagi kita tahu, Bisa diulang, Bu? Oke, 1, 2, 3. fokus yang saat ini kita utamakan adalah penyelamatan warga dulu, karena mengingat bukan hanya di wilayah Masamba tetapi ada juga di wilayah Baibunta ya. Nah, dan terus terang saja ini kan akses terputus. Kemudian telekomunikasi juga demikian sejak semalam. Jadi kita kesulitan untuk menghubungi, relawan juga sudah bergerak di lapangan, tapi koordinasi sangat sulit kita lakukan karena adanya keterbatasan akses informasi. Jadi kami berharap ya pihak-pihak terkait, terutama pemerintah yang bagaimana akses informasi ini dulu mungkin ya, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi terutama di daerah-daerah yang terisolir akibat adanya bencana. Bu, kalau untuk logistik bagaimana, Bu? Kalau logistik kita kerahkan yang dari daerah yang tidak terdampak, misalnya kami sudah menghubungi juga kawan-kawan di Timur, kemudian dari Palopo, ya, dari Palopo untuk menangani yang di wilayah barat, kemudian dari timur untuk membantu kita menangani di wilayah timur. Karena DU kita yang ada di ibu kota di samping rumah jabatan yang tadinya kita siapkan untuk melayani warga yang banjir kemarin, itu juga kan mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena juga kena terjangan air semalam.
Kalau penanganan korban sendiri seperti apa sekarang? Pengungsi? Ya itu tadi, jadi pengungsi ini kita sekarang mendata dari tadi malam, teman-teman sudah keliling untuk melakukan pendataan. Harapannya titik-titiknya kita ketahui dan nanti suplai distribusi logistiknya juga dapat bisa lebih lancar. Bu, ini kan rumah ibu juga, Pak Iya, Jonathan kan iya. terendam juga. Bu, ibu Iya. mengungsi kemana sementara waktu yang keluar? Ke rumah salah satu aparat pemerintah yang tidak terlalu jauh dan kebetulan relatif aman. Bu, untuk sementara kan yang sangat dibutuhkan masyarakat telekomunikasi sama listrik, Bu. Iya, iya. Apakah dalam waktu dekat ini akan segera dialiri? Yang jelas teman-teman PLN kan sudah bergerak, kita lihat sendiri tadi sudah ada perlakuan, tapi tentu saja butuh kehati-hatian. Begitu juga kalau Telkom, kita berharap pemerintah ya untuk dapat segera, karena terus terang kita mau komunikasi juga kan susah sekali karena aksesnya terputus betul. Apakah nanti akan disahkan untuk masuk bencana nasional, Bu? Saya berharap persoalannya bukan lagi persoalan bencana nasional, kan, tapi harapan kita adalah perhatian untuk segera melakukan penanganan tanggap darurat di tempat ini. Putus kabel, terus saya naik di jembatan lihat air mulai naik. Waktu itu beberapa selang kemudian kira-kira jam 7:15 itu air mulai naik terus dan warga makin berdatangan. Tidak lama kemudian, kurang lebih setengah jam kemudian, air bahnya melimpah. Terus di situ banyak kendaraan motor yang lewat lalu lalang, ada yang terseret banjir, ada juga yang warga yang minta tolong, teriak-teriak minta tolong, tapi mau ditolong tidak bisa karena airnya terlalu deras. Seperti itu. Pak, warga yang sempat Bapak lihat saat itu terseret arus, kira-kira jumlahnya ada berapa, Pak? Kalau Kira-kira jumlahnya Pak lebih daripada ratusan Pak. yang terseret saat itu, Pak? Iya, yang terseret waktu itu. Karena bukan 1-2 orang lewat, banyak yang minta tolong waktu itu karena tidak sempat mau pakai akses, mau mengambil dia tali apa semua, tidak sempat. Ya karena kencangnya harus di situ. Kalau anggota keluarga Bapak gimana kondisinya? Anggota keluarga alhamdulillah sudah aman, selamat. Tapi ada sebagian keluarga, om dan tante sampai sekarang tidak diketemukan. Begitu. Pak, saat ini warga yang menjadi korban banjir, Pak, apa yang sangat mereka butuhkan saat ini, Pak? Kalau sekarang yang mereka butuhkan adalah pertama akses jalan itu diperbaiki, kemudian makanan terutamanya, karena mulai dari tadi malam sampai sekarang belum ada makanan yang ini.